dengan perempuan ini fulan binti fulan, fulana binti fulan misalkan, aku nikahkan keponakanku, si namanya ini binti fulan, kamu nikahkan dengan selesai, habis itu mikir ya, tidak disawang ibu itu hayu misalnya, ibu itu menarik, kita aku malah jatuh cinta ke ibu itu misalkan lo ya, kalau ada orang stres misalkan. Kemudian ketika disang-sangkan terus ngomong sama aku kita cinta itu gak bisa dipaksakan. Nah kan aku jatuh cinta sama ibumu, kan tak percaya saja ya biar aku bisa menikah ibumu, gak bisa meskipun belum berhubungan badan. Ya misalnya kita belum berjimat, belum berhubungan badan, maka kamu tak percaya supaya saya akan menikah ibumu, kita ibumu jatuh cinta karena aku misalkan ya, maka tetap tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala, yang saya hormati pada Dewan Pimpinan Sahibul Bait PT Zen Mitra Raya. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan keberkahan pada kita semuanya. Pada siang hari ini kita berusaha untuk mengisi waktu kita yang Allah taala berikan, karena waktu merupakan satu nikmat yang sangat agung, ya, yang sangat besar. Karena dengan waktu itu kita punya kesempatan untuk memperberat amal timbangan kita di yaumul qiyamah. Karena dengan waktu kita punya kesempatan untuk mengucapkan istighfar kepada Allah taala dan bertaubat atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang dengan waktu kita bisa menyelesaikan amanah-amanah yang ditunaikan di pundak kita, dan dengan waktu kita bisa menyelesaikan urusan-urusan hak-hak orang lain atas diri kita semuanya. Maka itulah nikmat yang agung, yaitu adalah waktu. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak di antara manusia itu mengalami kerugian, artinya tidak pandai bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan.
Oleh karena itulah waktu yang amat berharga. Sampai seorang ulama menyampaikan tentang betapa besar nikmat sebuah waktu, menyampaikan dalam ceramahnya, dia menyampaikan bahwa andaikan penghuni kubur itu bisa memberikan nasihat kepada kita, maka tentunya mereka akan menyampaikan betapa besar nikmat waktu tersebut. Berapa banyak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memberikan nasihat tentang waktu. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau tangguhkan umurku sebentar saja, beri saya umur sedikit saja ya Rabb, maka saya akan melakukan dua hal. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah, kata Imam Ibn Abbas, saya akan menunaikan zakat karena ada hak orang lain yang belum saya tunaikan. Wa aku minas sholihin, dan saya akan menunaikan ibadah haji, kata Imam Ibn Abbas. Dan maka jamaah dunia Allah, inilah pentingnya waktu. Sampai Rasulullah SAW lewat di satu makbarah, lalu Rasulullah menyampaikan, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya orang yang ada dalam makbarah di alam barzah ini sedang memohon kepada Allah untuk bisa keluar ke alam barzah, untuk kembali ke dunia, untuk diberikan kesempatan untuk bisa sholat 2 rakaat. Ya, kenapa? Karena dia tahu betapa besar pahala yang akan dia dapatkan dari sholat 2 rakaat. Maka oleh karena itulah, kata para ulama, ketika kita ingin meninggalkan sholat 2 rakaat sunnah misalnya, maka ketahui itulah sholat yang amat sangat diinginkan mereka yang telah tahu dan mereka telah sadar bahwa dirinya telah diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita akan meninggalkan, maka barangkali kita berpikir 100.000 kali untuk meninggalkannya, karena amalan itu sangat diinginkan oleh orang-orang yang wafat. Maka oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak memberitahukan kita tentang nasihat masalah waktu. Sampai kelak nanti di yaumul qiyamah ada orang-orang yang mereka menyesal, ya. Bahkan orang yang sudah berusaha beramal pun menyesal. Kenapa? Karena tidak merasa kurang maksimal dalam beramal dengan sebaik-baiknya. Ya laitani qaddamtu li hayati, kata mereka. Maka orang-orang itu pun mengatakan, wahai Rabb, andaikan saya tahu dan andaikan saya ingin mempersiapkan betul-betul di kehidupan dunia itu persiapan untuk kehidupan saya sesungguhnya, yaitu di yaumul akhirah, di hari akhirat. Maka oleh karena itulah waktu yang kita miliki kita gunakan untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk datang ke kajian yang mudah-mudahan kita semuanya datang dengan penuh harapan, mengharap keridhaan dan pahala di sisi Allah, dan mengharap dosa-dosa kita dengan kita duduk di majelis ilmu, maka kita semuanya digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Maka kata para ulama, amalan besar itu bisa menjadi sangat kecil, dan amalan kecil bisa menjadi sangat besar ketika mereka tepat dalam menempatkan niat dalam hatinya. Maka oleh karena itulah kita betul-betul niatkan dalam menjalankan perintah Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Maka selama kita hidup, maka kita menuntut ilmu. Minallahdi ilallahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Ini adalah semboyan kita bahwa ilmu itu terus kita tuntut. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan mempermudah jalan kita nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau sering menuntut ilmu, maka sesungguhnya ia telah mempermudah dirinya untuk menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena perjalanan ke surga itu amat sangat panjang. Tidak seperti yang kita bayangkan, habis di dunia meninggal di alam barzah paling cuma sebentar, habis itu di akhirat ditimbang masuk surga. Tidak. Perjalanan amat sangat panjang. Dihisab oleh kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditegakkan keadilan antara orang yang dolimi dan orang yang didolimi, semua akan ditegakkan seluruhnya. Sampai Rasulullah mengatakan ada di antara kalian yang masuk surga jaraknya itu 500 tahun, yaitu nisfu yaum, setengah hari. Dan apa itu setengah hari? Kata Rasulullah, khumsumi'ati amin, sekitar 500 tahun. Itu jarak antara satu orang dengan orang lain. Sampai ada satu orang yang memiliki Ramadan lebih banyak satu kali, sama-sama diterima misalnya. Sama-sama diterima Ramadannya, itu jarak antara satu orang yang dia memiliki Ramadan lebih banyak
itu kadang-kadang jarak masuk surganya itu seperti jarak antara bumi dengan langit. Makanya para ulama, para sahabat itu betul-betul mengharap syahrul Ramadan itu betul diharapkan kedatangannya dan betul-betul bisa bertemu. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana limpahan berkah, limpahan pahala Allah gandakan. Maka sampai kita bisa mendapatkan malam qadar, itu sama saja amal itu bisa kita kerjakan lebih baik dari 80 tahunan lebih. Maka siapa yang tidak menginginkan satu beramal, misalkan di malam itu kita berinfak 1 juta, maka itu dianggap kita telah berinfak setiap harinya 1 juta selama 83 tahun tanpa henti. Dan itu lebih baik daripada infak. Maka berapa banyak para sahabat mereka 6 bulan sebelumnya datang Ramadan, mereka sudah berusaha untuk berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan saya pada bulan Ramadan. Setelah dikerjakan Ramadan dengan sungguh-sungguh, setelah persiapan sebelumnya, maka kemudian setelah Ramadan pun mereka berdoa kepada Allah agar diterima amal-amal Ramadannya 6 bulan berikutnya. Jadi selama hidupnya mereka terpaut hatinya dengan Ramadan. Itulah ciri-ciri orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan syahrul Ramadan. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kenapa kita dalam menuntut ilmu itu Allah akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan kita di alam dunia ini dengan syariat Islam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu hidup dengan penuh aturan. Semua diatur oleh Allah sejak kita tidur hingga bangun kembali. Ya. Jadi Islam itu sempurna. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalian ketika menyerahkan diri kepada Allah, maka serahkanlah secara kafah, secara seluruh. Kita betul-betul menghamba kepada Allah totalitas, tidak setengah-setengah. Karena ada sebagian manusia yang mengambil ketentuan dan aturan Allah itu hanya sebagian dan meninggalkan sebagian. Mereka hanya menganggap bahwa Islam itu rukun Islam. Pertama tauhid, kita belajar tentang tauhid. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji dan umrah. Selesai. Orang kalau sudah melakukan itu selesai, sempurna imannya, sempurna Islam. Seolah-olah hanya seperti itu, tidak. Padahal Islam itu seluruh aturan hidup. Makanya syariat itu kata Imam Ibnu Katsir, nidhamul hayat, aturan kehidupan kita sejak bangun hingga kita tidur kembali. Makanya belajar tentang Islam itu luas itu. Sangat luas. Makanya semakin dia paham tentang Islam, semakin dia selamat menuju surganya Allah. Berapa banyak orang yang tidak mau belajar atau kadang-kadang belajar hanya satu orang ke satu guru, ternyata gurunya sesat, ya dia ikut sesat. Kan begitu? Dia tidak cerdas dalam berpikir. Karena kan, mohon maaf, maka kata para ulama, jika engkau hanya satu pada satu orang ustaz atau satu guru, apalagi guru itu dalam sebuah organisasi, misalnya kita hanya masuk pada satu guru saja, ketika dia mengajarkan sesuatu yang salah, menyesatkan, maka selesai wassalam kita ikut menjadi sesat bagian dirinya. Tapi kalau kita paham, Ustaz ini menyampaikan begini, Ustaz ini mana yang betul, ini mengatakan bid'ah, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan bid'ah asal, ini kita pelajari semuanya. Sehingga kita paham mana yang lebih berhujjah kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan aturan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita tidak bingung pun diumpamakan dengan berbagai macam perbedaan di antara kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Ini kalau kita jadikan pegangan. Kalau yang kita jadikan pegangan itu mimpi-mimpi, kata mbah-mbah dulu misalkan, kemudian nenek moyang berkata apa, kemudian bagaimana, sudah wassalam, kita akan terombang-ambingkan pada jalan hal-hal yang sesat. Atau perkataan-perkataan seseorang atau ulama sekalipun, tapi ternyata bertentangan dengan Al-Quran, tapi tetap kita pegang, selesai. Kalau dia sesat, kita sesat selama-lamanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita senantiasa mohon kepada Allah bagaimana kita ini betul-betul ditunjukkan kepada Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena kita ini hidup butuh dengan ilmu, dan tentunya kita berharap ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang benar, ilmu yang lurus, ilmu yang menghantarkan kita menuju jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu saya diundang ibu-ibu untuk mengisi kajian Ustaz. Di sini jemaah terpecah menjadi 2 Ustaz. Bingung yang Ustaz yang mengatakan ini
salah, yang mengatakan ini begini, ini kita pintu pecah jadi dua. Bahkan saling ini aliran apa kan bingung. Makanya Rasulullah sudah memberikan satu ketentuan garis yang jelas. Taraktu fikum amroini lan tadillu bima maksud bima dengan aku tinggalkan dua perkara kata Rasulullah yang kalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnah. Al-Quran kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Dan kita pahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para ashabul Rasul, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia sampaikan begini. Sebelum kalian belajar tentang pendapat-pendapat orang-orang zaman sekarang, kata beliau, maka pelajarilah kitab-kitab ulama-ulama, pendapat-pendapat para sahabat terlebih dahulu. Kalian akan lebih selamat dari diombang-ambingkan dengan perbedaan pendapat macam-macam yang kadang aneh-aneh. Ya tidak. Nah, maka kata beliau, pelajarilah kitab-kitab yang lebih merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itu kata beliau. Bacalah kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitab Al-Muwatta dengan tafsirnya atau syarahnya yang disampaikan oleh Imam Ibn Abdul Bar yang cukup besar itu. Dalam kitab Al-Muwatta kita bisa baca dalam kitab Imam Ahmad Ibn Hanbal, misalkan dalam madzhab Hambali kita Al-Mughni karena Imam Ibn Qudamah atau karangan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Musnad yang ditafsirkan oleh para ulama. Kita baca kitab-kitab tersebut. Lalu pendapat-pendapat bagaimana para sahabat berpendapat tentang permasalahan personal itu akan jauh mengantarkan kepada keselamatan. Meskipun pendapat ulama-ulama sekarang juga sangat kita dibutuhkan dalam masalah fikih kekinian dan begitu. Karena mungkin zaman dulu tidak ada, maka butuh kita fatwa para ulama sekarang. Tapi kalau zaman dulu sudah ada, gak usah aneh-aneh kan begitu. Ya. Karena itu sudah dijelaskan oleh para sahabat, para ulama yang sudah baku dan sudah selesai. Nah, maka kalau itu masalah MLM, masalah asuransi, masalah jual beli online, nah itu maka ya butuh fatwa ulama sekarang, nggak akan mungkin ketemu dalam kitabnya Al-Um Imam Syafi'i atau dalam kitab-kitab yang lain. Tapi kalau hal-hal yang sudah baku, bagaimana hukumnya berpakaian begini, itu sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Ya. Maka sama yang dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana menuju jalan selamat. Karena Islam ini luas, ya. Islam ini luas. Ketika kita tidak tahu, maka kita bisa jatuh pada kesalahan. Makanya kata para ulama, orang melakukan dosa itu karena dua hal. Apa? Satu, karena ketidaktahuan. Ya, karena ketidaktahuan, sehingga dia melakukan dosa yang disebut dengan jahil. Yang kedua, karena kedzaliman. Dia tahu tapi nekat, itu lebih parah lagi dosanya. Ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita bedah ya, para ulama bagaimana menjelaskan tentang syariat Allah ini yang begitu luas. Syariat Allah itu mencakup seluruhnya ya. Tentang ma'rifat pun itu masuk dalam syariat Allah. Jangan dibagi-bagi syariat thariqat ma'rifat hakikat. Nah, sehingga akhirnya syariat ditinggalkan kan begitu. Pada syariat itu mencakup seluruhnya ya. Orang kalau belajar syariat dia akan tahu tentang hakikat dan ma'rifat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak ada tingkatan tidak ya. Maka jamin Allah, maka kata para ulama ya, kitab-kitab para ulama itu sudah menjelaskan bagaimana Islam yang sempurna sejak kita tidur hingga tidur kembali. Islam tidak hanya berbicara tentang masalah tauhid saja, sholat, puasa, zakat, haji dan umur, tidak. Tapi berbicara tentang pernikahan, bagaimana hukum-hukum dalam pernikahan, bagaimana hukum-hukum tentang mahram kan begitu. Kemudian Islam juga berbicara tentang had dan jinayah, yaitu tentang kriminalitas. Itu juga berbicara masalah itu. Saya sempat menyampaikan kepada para mahasiswa, ada 140 orang mahasiswa Fakultas Hukum di sebuah universitas Islam. Di Fakultas Hukum cukup terkenal universitas ini, termasuk universitas tertua di Indonesia. Nah, saya diundang untuk memberikan kajian tentang masalah tauhid. Maka kemudian saya sampaikan, saya diundang dekannya. Nah, kemudian saya sampaikan, sederhana saja, ya, mereka akan belajar tentang hukum gitu. Saya sampaikan kepada mereka, tolong berikan saya keputusan hukum ya, kepada mereka 140 mahasiswa. Jika ada sebuah kasus pembunuhan di mana keluarga korban menuntut hukuman yang sangat berat kepada pembunuhnya, lalu pihak keluarga pembunuh itu pun juga meminta keringanan, mereka menangis, menyesal dan sebagainya, minta untuk diberikan hukuman ringan dan minta maaf kepada si keluarga korban.
Nah, status Anda sekarang yang lulus kuliah dan mengambil gelar master, kemudian mengambil gelar spesifikasi dalam pekerjaan, misalkan lawyer ataupun jadi hakim. Anda menjadi hakim sekarang. Saya ingin minta pendapat jenengan bagaimana hukuman yang paling pantas bagi orang pembunuh ini. Maka 90% di antara itu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, itu 90%. 90%. Lalu kemudian sebagian mengatakan seumur hidup, itu hanya 1-2 orang saja seumur hidup, yang lain 20 tahun. Dengan kami mempelajari efek jerah, dengan efek kemanusiaan, dengan adanya pertimbangan hak asasi manusia, kemudian kami belajar itu rata-rata hukuman yang paling tepat kami belajar dari kitab-kitab dari KUHP Belanda, dari KUHP Indonesia dan sebagainya, semuanya itu hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun Pak Ustaz. Oh iya, baik. Sekarang kasus itu sama. Saya sampaikan ya, kasus itu sama. Hukuman 20 tahun. Jenengan sebagai hakim. Sekarang saya balik. Kasus itu tetap sama. Cuma status jenengan bukan sebagai hakim, tapi sebagai bapaknya korban. Paham? Kalau seorang perempuan ya ibunya korban anak yang dibunuh. Yang mungkin itu anak satu-satunya jenengan, yang jenengan harta akan diwariskan kepada anak jenengan, habis lulus kuliah, naik mobil, ditumpangi orang, dibunuh, kemudian dibuang di jalan. Akhirnya ditemukan, pembunuh ketangkap. Kira-kira hukuman apa yang paling pantas untuk pembunuh anak jenengan? Jenengan apa, Mas? Hukuman maksimal. Cuma sebelum apa itu? Saya tidak menguasai. Ya, kira-kira apa? Seumur hidup, ya. 140 mahasiswa jawabannya mayoritas berubah, ya. 90%. 140 mahasiswa jawabannya ada yang tak bunuh sendiri Pak Ustaz. Ada yang mengatakan, wah nggak terima saya Ustaz. Wah ini bisa saya pecah sendiri. Ada yang begitu, semacam-macam semua. Lalu saya berpikir, berarti Anda itu berkepribadian ganda, tidak punya standar yang jelas, ya atau tidak? Anda sebagai hakim memberikan hukuman 20 tahun, Anda sebagai ketua ayah korban meminta untuk dibunuh orang ini, kan begitu? Berarti Anda tidak pernah belajar nggak hukum dalam Al-Quran? Pernah baca? Enggak, kan begitu? Berarti mengenaskan itu. Dia punya kitab, punya pedoman, tapi tidak pernah dibaca. Kalaupun baca nggak tahu artinya, ya tidak, ya, salah. Nah, maka kita sampaikan, kalau dalam Islam dengan pelajari itu punya 3 pilihan, ya. Dan itu semua diserahkan bukan kepada hakim. Hukuman itu diserahkan kepada keluarga korban. Ada 3 pilihan. 1, kalau dia menuntut kisos itu dibalas, maka si pembunuh pasti mati. Dengan syarat keluarga korban ini sepakat seluruhnya. Tidak boleh tidak ada yang sepakat. Bapaknya, anaknya, istrinya, adik, keluarga korban, semuanya sepakat. Sepakat kisos dilaksanakan. Tapi kalau mereka sepakat nggak usah dikisos, tapi minta bayar dia denda 100 ekor unta atau 4 miliar misalkan, maka dia wajib bayar 4 miliar untuk bebas. Dengan apa 4 miliar itu menjadi tebusan atas kasus pembunuhan yang dilakukan. Pilihan yang ketiga, dimaafkan, ya. Yang pilihan yang paling berat, tetapi pahalanya paling besar. Ya, kenapa? Sampai ada seorang ustadz di Amerika itu anaknya dibunuh, pembunuhnya ketangkap, lalu kemudian diadili di pengadilan. Seorang bapak dan adik yang terbunuh tadi menyampaikan, Pak Hakim, kami keluarga korban sepakat, kami memaafkan dia, dan dengan itu mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kami nanti di yaumul qiyamah. Sungguh ini barangkali kesempatan yang Allah berikan kepada kami agar kami bisa masuk surga dengan lebih selamat dengan memaafkan hamba-hamba. Selesai. Itu pilihan dia. Itu semua diserahkan ke korban. Tadi nggak ada istilahnya soko, ya tidak hakim di soko keluarga korban, nggak ada. Itulah hukum yang paling adil. Tapi manusia tidak mau sanksi, ya tidak senang dengan itu. Ya, maka jamaah digunakan karena ada label Islam. Pada orang Islam sendiri kadang-kadang itu mengenaskan juga. Maka jamaah digunakan Allah. Artinya bahwa Islam itu mencakup seluruhnya. Tidak hanya masalah had dan jinayah, masalah pernikahan, ya, masalah apalagi muamalah sekalipun, ya atau tidak, muamalah. Kita berjual beli, kita berdagang, itu diatur dalam Islam. Ada aturan-aturan yang jelas.
Kalau dalam muamalah kita akan belajar bagaimana hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Dilarang karena tempatnya, dilarang karena waktunya, dilarang karena caranya, dan dilarang karena zat yang diperjualbelikan. Itu diatur oleh Islam. Nanti ada aturan-aturan bagaimana akad seperti ini harusnya syarat-syarat sahnya bagaimana. Itu semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para ulama dalam membaca kitab hadis-hadis yang kemudian menjelaskan secara terperinci kepada kita semuanya. Maka orang yang selamat adalah orang yang ketika dia mau mempelajari setiap aturan-aturan Allah. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita makan, semua diatur oleh Allah. Ya tidak? Ada orang sholatnya rajin, ada orang yang ibadahnya rajin, zakatnya dikeluarkan, sedekahnya besar, tapi berpakaian minim, mengundang kemurkaan Allah. Ya tidak? Ya. Ini mengenaskan. Kenapa? Karena dia separuh-separuh dalam belajar agama. Maka seharusnya itu bagaimana dia betul-betul kafah. Maka Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah. Bahkan dalam pernikahan pun juga diatur dalam Islam. Bagaimana hubungan mahram? Ya itu dia. Mahram itu ada berapa? Ada berapa mahram? Mahram itu kan ada dua. Mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram yang tetap dan mahram yang sementara. Kan begini. Apa itu mahram? Bedanya muhrim apa? Mahram dengan muhrim apa bedanya? Yang kalau orang yang haram dinikahi itu muhrim atau mahram? Yang benar. Ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Ya, itu muhrim. Kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi. Orang haram untuk dinikahi itu namanya mahram. Di penjelasan Imam Ibnu Qudamah. Siapapun yang haram untuk dinikahi disebut dengan mahram. Nah, mahram itu atau orang-orang yang haram dinikahi ini ada dua. Ada mahram tetap dan ada mahram sementara. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, banyak yang tidak dipelajari masalah hal yang itu sebetulnya sangat urgent, ya, sangat urgent karena didapatkan ada orang yang mohon maaf nikah antar saudara, nikah antar sepupu boleh nggak? Saya punya Pak D saya punya anak perempuan, saya nikahi anak Pak D saya, boleh atau enggak? Boleh. Kalau Pak D saya laki-laki, bapak saya laki-laki, dan Pak D saya dengan bapak saya sama-sama laki-laki, itu kakak beradik. Punya anak perempuan, saya nikahi boleh atau tidak? Tidak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Saya. Jumhur ulama mengatakan boleh, karena dia sepupu itu bukan mahram, paham ya? Sepupu itu bukan, tapi tidak dianjurkan. Sebagian ulama tidak menganjurkan karena terlalu dekat kerabatan. Ya. Tapi begini, yang jadi persoalan biasa di Jawa ini antar kakak beradik kalau sama-sama punya anak, apalagi bersamaan, itu biasanya saling menyusui, betul atau tidak? Iya, anak tak tinggal satu susui saja. Nah, ketika dewasa dia nggak ingat lagi atau dia melupakan atau dia nggak paham tentang masalah itu, tentang mahram karena rodoh penyusuan. Ya. Lalu kemudian ketika dewasa jatuh cinta ya tidak, terus nggak apa-apa ini, orang sepupu dicari pendapat ke ulama-ulama saya atau seorang sosok ini, anak saya itu malah senang sama anaknya kakak saya, boleh nggak nikah? Oh itu bukan mahram, nggak apa-apa nikah saja selesai. Pertanyaannya itu, padahal pernah disusui paham? Dan 5 kali susuan kenyang, terus sebagai pendapat 3 kali susuan kenyang, itu sudah menjadi mahram tetap. Dan efek mahram karena sepersusuan itu ada 9 ibu, bapak-bapak. Bukan cuma ibu yang menyusui saja, tidak ada 9 kelompok manusia yang itu menjadi mahram tetapnya karena sepersusuan. Kalau mahram tetap karena pernikahan itu hanya ada 4. Mahram tetap karena nasab ada berapa? 7. Kan begitu. Ini kadang-kadang orang tidak memahami hal tersebut. Nah, maka ini membahayakan. Contohnya mahram ada 2. Mahram tetap itu karena nasab, karena pernikahan, dan karena sepersusuan. Ini mahram tetap. Nah, tapi ada mahram yang sifatnya sementara. Mahram yang sifatnya sementara. Dia haram dinikahi, tapi cuma sementara saja. Kan begitu. Contohnya ipar, ya tidak. Ipar itu mahram tapi sementara. Karena dia sementara dan tidak tetap, maka kita tetap menjaga aurat kita dari di hadapan dia. Gak boleh. Ini ada ipar saya, yuk kita goncengkan mau mana atau di luas misalkan, goncengkan.
Itu nggak boleh haram. Kenapa? Dia mahram sementara kita. Maka sampai Rasul mengatakan ipar itu kematian. Ya. Tahu maksudnya kematian? Berapa banyak orang berzina dengan iparnya sendiri? Ya atau tidak? Karena saking dekatnya curhat. Kok mbak murah kue kok di kan gitu kan kadang gitu kan. Terus kok ya mbak dan kalah sengaja. Kamu itu kaya kok ngerti omongin aku pilih kue deh. Kami kalau adanya bilang aku janji senang karena kue masalah selesai masalah ada yang terjadi ya tidak ya itu mahram sementara itu membahayakan. Makanya sangat dianjurkan orang itu tinggal ya satu atap saja, satu keluarga, bukan satu atap tapi ini kakaknya keluarga sampingnya kakak itu agak membahayakan sesungguhnya. Maka harus tahu diri bagaimana menjaga protokoler ya, kalau bahasa COVID ya protokoler ya itu seperti itu. Karena mahram sementara. Kenapa sementara? Karena kalau misalkan kakaknya sudah dicerai atau istrinya itu sudah dicerai atau meninggal misalkan, maka dia boleh menikahi adiknya kan begitu. Ya, saya punya mahram sementara kan begitu, yaitu adik ipar saya. Istri saya itu meninggal, boleh nggak saya nikahi adiknya? Boleh nggak? Boleh. Nah ini artinya maksudnya mahram sementara. Bukan ikhlas loh. Mahram sementara. Maka ini adalah contoh mahram sementara. Lalu siapa lagi mahram sementara? Siapa lagi? Mahram bibinya istri, baik dari ibu maupun dari ayah. Itu mahram sementara. Misal kita punya mertua ya. Mertua jenengan kan kadang punya adik perempuan. Kalau jenengan laki-laki ya, dia punya adik perempuan, baik dari mertua laki-laki maupun mertua perempuan. Kita nggak boleh salaman sama mertua, sama adik atau saudaranya mertua yang lawan jenis tentunya ya. Itu nggak boleh karena dia mahram sementara, bukan mahram tetap. Paham ya? Kan misalnya kita punya mertua laki-laki, kemudian mertua laki-laki kita punya adik perempuan. Karena kita menganggap dia seperti mertua kita kan, bukan adiknya bapak mertua perempuan salaman saja itu nggak boleh. Persentuhan haram itu berat hukumannya kan. Makanya kenapa? Karena dia mahram sementara. Makanya Rasul mengatakan tidak boleh kalian menggabungkan antara istri dengan bibinya kan begitu, baik dari ayah maupun dari ibu. Maksudnya berarti kalau tidak digabungkan boleh kan? Misalkan kalau istri meninggal dia nikahi bibinya sudah tua kan gitu ya. Itu boleh kan gitu. Artinya karena dia mahram sementara. Itu contoh mahram sementara. Mahram sementara yang lain adalah istri yang sudah dicerai 3 kali. Itu juga mahram sementara. Artinya istri yang sudah ditalak 3 kali kan berarti haram kita nikahi lagi karena sudah talak bain. Tapi sifatnya sementara. Kapan dia bisa dinikahi? Kalau dia dinikahi oleh orang lain secara alamiah ya, bukan direkayasa, bukan nikah muhalil. Kalau nikahi tentang bujuk baju tak cereping telung ya. Ini coba apa-apa itu baru langsung tidak boleh. Syaratnya adalah dia harus sudah dihubungi, masuk berhubungi, maksudnya digauli oleh suaminya barunya. Dan dicerai pun alamnya, bukan direkayasa. Bisa dong, ya coba ping bisa kan? Terus bonus gue yang aku coba bisa. Nah enggak, karena itu rekayasa begitu kan. Maka nggak boleh. Maka harus alamnya. Loh, kalau nanti nggak dicerai Ustaz, ya sudah wassalam cari yang lain. Makanya jangan mudah menceraikan orang kan? Iya, berapa berarti ya? Bujuku ya, itu kan sampai saat tak cerai kasih tau kan? Ya sudah selesai. Wassalam dia nggak boleh maksa. Itu berarti kalau udah cocok ya kan? Ternyata konco mulai HP baik gue masuk awal dah aku cerai misalkan bujuknya. Tapi cocok sama temannya sudah selesai. Ya makanya ini mahram termasuk mahram yang sementara. Kemudian ada mahram tetap. Contohnya disebutkan tentang karena nasab. Ya, siapa? Allah mengatakan hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan kalian menikahi ummahatukum. Ini karena nasab, ya, kan keturunan, karena darah. Ummahatukum siapa? Ibu. Kok disebutnya ummahatukum berarti ibu-ibu. Nah, siapa itu? Kalau ibu kita kan cuma satu. Siapa? Bukan, ini karena nasab, itu kan bukan menyusui. Siapa?
Siapa? Ummahatukum, ibu-ibumu. Loh, masa ibu isi, masa ibu loro, telu, papat, lima kan nggak mungkin. Nah, maksudnya kata Allah, ummahatukum adalah ibu kita sampai jalur ke atas. Ibunya ibu kita, neneknya ibu kita, mbah buyutnya ibu kita. Nah, misalkan dia punya nenek dari ibunya adalah cantik, misalkan ya. Terus wah nek kok kamu cantik banget, aku nikah sama kamu aja nek, kan gitu kan? Bisa tidak boleh, karena dia haram tetap selama-lamanya karena nasab. Tapi ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya ibu-ibunya kita, sampai ke atas pokoknya. Kan ada di Indonesia itu Pak Sangkuriang, ibunya masih muda. Nah maka jihad itu yang pertama. Yang kedua siapa? Wa banatukum, anak-anak perempuanmu itu haram. Kalau anaknya cantik ya, dia haram dinikahi dan itu mahram tetap selama-lamanya. Yang ketiga siapa? Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan. Saudara perempuan kita haram untuk kita nikah. Yang ketiga siapa? Wa ammatukum, bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Jadi saudaranya ayah kandung kita itu haram kita nikahi. Lalu siapa lagi yang keempat ya? Kelima ya? Siapa? Wa khalatukum, yaitu bibi dari jalur ibu. Ibu kita kan punya saudara perempuan. Nah itu khalah ya. Bibi dari jalur ibu. Lalu siapa lagi? Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara lagi. Siapa? Saudara laki-laki kita. Saudara laki-laki kita punya anak perempuan itu akan kita nikah. Lalu yang ketujuh siapa? Wa banatul ukhti, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan kita. Ini wanita-wanita haram karena nasab. Yang kedua, wanita yang haram kita nikahi karena pernikahan. Siapa? Yang pertama, mertua. Kan karena pernikahan ya. Karena pernikahan ya. Yang pertama mertua. Mertua itu tidak boleh dinikahi. Misalkan dia punya anak, ya dia nikahi seorang gadis, kemudian gadisnya meninggal, adalah mertuanya janda, kan mertuanya yuain. Kemudian dia ingin nikahi mertuanya nggak boleh. Selama-lamanya tidak boleh. Bahkan hubungan nasab tetap karena pernikahan dengan mertua itu tetap selama-lamanya meskipun hanya dengan akad. Paham ya? Meskipun dengan akad. Akad itu begini misal. Ada seorang laki-laki menikahi seorang gadis, ya, menikahi seorang gadis. Sudah nikah. Nikah juga wazawaj juga bulan binti bulan misalkan dari anak seorang janda ya, mungkin Pak Ki yang menikahkan, aku nikahkan kamu dengan perempuan ini bulan binti bulan binti bulan misalkan, aku nikahkan keponakanku si namanya ini binti bulan, kamu nikahkan dengan selesai habis itu mikir ya, tidak disawang ibu lebih hayu misalnya, kok ibu lebih menarik, kok kita malah jatuh cinta ke ibu ya misalkan lu ya, kalau ada orang stres misalkan. Kemudian ketika disam-samkan terus ngomong sama tujuan kita cinta itu gak bisa dipaksakan kan itu jatuh cinta sama ibumu, kamu tak cerai saja ya biar aku bisa menikah ibumu, gak bisa meskipun belum berhubungan badan, paham ya? Misalnya kita belum berjima, belum berhubungan badan, maka kamu tak cerai supaya aku akan menikah ibumu, kita ibumu jatuh cinta karena aku misalkan ya, maka tetap tidak boleh. Sebab meskipun dengan akad itu kan selesai akad itu ibu mertuanya itu mahram selama-lamanya ya, meskipun mereka telah bercerai itu tetap mahram selama-lamanya. Ini ijma para ulama. Ini harus paham. Beda kalau dibalik ya, kalau dibalik misalkan dia nikahi ibunya ya, nikahi janda misalkan punya anak, dia nggak cerita kalau punya anak sudah besar ya, karena kuliah di luar kota dia udah proses lamaran macam-macam, pas pernikahan datang loh aja ini sopo kayak kan gitu kan. Ini kan laki-laki yang agak stres kan ini siapa ya, kemudian tanya sama calon istrinya kan, calon istrinya itu siapa dia, oh itu anakku mas, saya berharap kami, wah kami
Pas nikah ragu-ragu, sudah pokoknya dikasih nikah. Ya. Setelah nikah pikir malam pertama, tak sawang-sawang kita aku jatuh cinta karo anakmu kan gitu. Saya mohon maaf ya Dik, aku tak cerai gimana? Terus aku mau mas, ya aku mudeng aku ya paksa misahkan. Nah, itu boleh nih kan? Paham? Nikah ini nggak ada seperti itu. Ini dokumen tadi. Kayaknya loh ya, itu langka ya wanita seperti ini ya. Atau malah mas, kita jangan berjimat dulu. Kita kalau anakku cocok karena gue kan kita nggak mungkin ya itu lompok. Nah maka sama dunia ini andai kan ini contoh ini mahram karena pernikahan. Jadi yang pertama tadi siapa? Ibu mertua. Ibu mertua. Yang kedua siapa? Mahram karena pernikahan. Mertua jelas ya, mertua. Kedua siapa? Anak dari istri. Kalau kita nikahi janda, dia punya anak perempuan. Anak perempuan itu menjadi mahram tetap selama-lamanya. Kalau kita sudah menggauli istri ibunya, paham ya? Kalau belum, boleh kita menikahi anaknya. Misalkan nggak jadi, misalkan nikahi anak buah itu masih boleh. Tapi kalau sudah digauli, baru diceraikan kemudian menikahi anaknya nggak boleh selama-lamanya. Menjadi mahram tetap selama. Yang ketiga siapa? Ya, menantu dari anak laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, punya istri, istrinya anak laki-laki kita itu mahram tetap selama-lamanya oleh diri kita. Itu contoh mahram tetap karena pernikahan, ya karena pernikahan. Lalu siapa lagi? Istrinya siapa? Mertua. Itu juga tidak boleh. Itu kan istrinya tidak hanya satu. Paham ya? Nah, maka ini adalah contoh mahram tetap karena pernikahan. Ada mahram tetap karena sepersusuan. Itu banyak, malah lebih banyak, 9. Ya. Ada 9 ya. Mudah-mudahan saya agak hafal ya. Yang pertama siapa? Ibu yang menyusui kita. Ibu yang menyusui kita. Kayak anak saya laki-laki itu disusui 4 orang. Ya. Kakaknya istri, adiknya istri, saudara, dan satunya temannya istri. Itu menyusui anak saya yang ke nomor 4. Maka anak saya nomor 4 ini harus saya perhatikan tentang mahram-mahram dia. Siapa satu ibu yang menyusuinya? Lalu siapa lagi? Ibunya ibu yang menyusuinya. Maka anak saya tidak boleh menikahi ibunya ibu yang menyusuinya. Dia menyusui tua kan gitu. Yang ketiga, siapa? Anaknya perempuan ibu yang menyusuinya. Anaknya perempuan dari ibu yang menyusui. Yang keempat siapa? Anaknya atau cucu perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusuinya. Yang lagi kan? Yang kelima, cucu perempuan dari anak perempuan dari ibu yang menyusuinya. Yang keenam, istrinya dari suami yang menyusuinya. Jadi, ibu susu itu kan punya suami. Suaminya itu istrinya belum tentu satu kan, gitu kan? Bisa jadi ada yang lain. Nah itu juga termasuk mahram. Kalau ternyata suaminya meninggal, jadi istrinya yang lain itu jadi janda, itu nggak boleh dinikahi oleh anak saya. Itu menjadi mahram tetap selama-lamanya. Itu mahram karena sepersusuan. Lalu siapa lagi? Saudara perempuan dari ibu yang menyusuinya. Dia punya saudara perempuan itu jadi mahram tetap selama-lamanya. Nah ini kadang-kadang tidak diperhatikan masalah ini. Sehingga nikah dengan oh enggak ini sepersusuan ini karena ibunya nggak boleh. Tapi kalau ini tidak apa-apa ternyata dinikahkan, kemudian jadi masalah dari sisi anak, maaf mungkin ada kelainan dan sebagainya. Nah itulah kadang-kadang ini tidak diperhatikan. Makanya Islam ini luas, Islam ini sangat indah dan Islam itu lengkap. Sehingga kita butuh banyak belajar. Makanya sampai dulu para sahabat itu begini. Umar, makanya Rasulullah itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kalau satu berdagang satu hari, yang satu belajar ke Rasulullah. Satu besoknya gantian, satu berdagang, satu belajar seharian. Itu seperti itu terus tiap hari. Supaya apa? Yang belajar hari ini nanti disampaikan kepada yang tidak belajar pada hari ini.
Si ilmu itu terus berlanjut sehingga mereka betul-betul haus dengan ilmu dan mereka hidup dengan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus ada sebelum beramal. Cara kita berpakaian, cara kita berperilaku, ya kan begini. Cara kita beradab terhadap hewan, cara kita beradab terhadap sesama manusia, sesama non-muslim sekalipun kita harus punya adab. Kepada sesama muslim pun juga kita harus punya adab. Kan begini. Coba, bagaimana kalau orang itu menitipkan salam kepada kita? Jawabnya gimana? Misalkan, jangan dapat salam dari Pak D, jangan tadi saya ketemu di pasar Jongke misalkan. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam. 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 Sam. Sam. Apa artinya sam? Ya, salam singkat dari sam. Tidak salam. Asam, kalau asamun, samun itu racun ya. Saya waalaikumsalam racun buat Anda. Nitip salam akan oh bukan Pak di kita kalau muslim. Bukan muslim Pak di kita nitip salam. Itu benar maksudnya cuma agak curang. Ini sesama muslim gitu kan. Kalau orang muslim kita cukup wa'alaika, selesai, ya nggak usah dipakai salam ya. Kecuali kalau dia doakan jelek, assalamualaikum, racun buat kamu, maka kita cukup wa'alaika, selesai. Bagimu yo podo kan, itu selesai kan, nggak usah dijawab lebih panjang. Ini pernah dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau orang Pak D kita misalkan muslim, dia titip salam kepada teman jenengan kemudian menyampaikan, Pak dapat salam dari Pak D jenengan tadi ketemu di pasar Jongke. Oh iya, jawabnya gimana? Waalaikumsalam. Yang disalami siapa kalau waalaikumsalam? Artinya Siapa? Itu kan mukhatab yang diajak bicara, ya tidak. Berarti doakan cuma yang di hadapan dia. Pak D-nya nggak didoakan. Paham ya? Padahal Pak D-nya yang menitipkan salam. Karena nitip salam itu silaturahim. Silaturahim itu tidak hanya berkunjung, tapi nitip salam pun silaturahim. Maka Rasul mengatakan, sambunglah hubungan rahim di antara kalian meskipun sekedar nitip salam, kata Rasul. Jadi silaturahim itu jangan diartikan berkunjung saja, bukan. Berkunjung memang bagian dari silaturahim. Dan berkunjung ke saudara itulah silaturahim. Titip salam itulah silaturahim. Transfer duit ke saudara itu silaturahim. Lewat WA, pipun Pak D kabar, itu sudah silaturahim. Itu sudah. Memang yang tahu kondisi keadaan saudara kita itu kalau kita berkunjung ke rumahnya. Oh ternyata rumah itu di Mesir misalkan. Si lemah kasihan anak oke grindil kok pepel cindil misalkan. Banyak terlalu banyak, oh kita bantu selesai. Nah, tapi ketika orang nitip salam, maka kita doakan adalah yang membawa salam dan dia menitipkan salam, kan begitu. Gimana doanya? Maka para ulama, para sahabat, para ulama mengajarkan alaika wa alaihi salam. Paham ya? Misalkan Mas dapat Pak D dari dapat salam dari Pak D jenengan, maka kita jawab alaika, bagimu keselamatan, wa alaihi salam, alaika wa alaihi, bagimu dan bagi dia. Itu kan yang dibicarakan ya. Dia tidak di depan kita. Siapa? Itu Pak D kita. Alaika bagimu, wa alaihi yang menitipkan salam itu assalam, keselamatan juga. Dan salam itu adanya jawabnya yang lebih bagus, itu yang terbaik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum mas, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang lebih baik lagi, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita bisa mengucapkan lebih baik dari itu, tapi ini mentok ya. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Ini pendapat banyak para ulama. Wa maghfirah. Selesai. Kalau dia jawabnya lebih salah, dia sudah cukup balasnya yang sama. Selesai. Itu tentang ucapan salam. Ini contoh sederhana. Karena kita tidak mempelajari hal-hal yang memang terperinci ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan akhlak itu banyak. Bahkan akhlak dan adab itu tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Rasulullah, tidak hanya kepada Al-Quran, tidak hanya kepada ulama, tidak hanya kepada murid, anak kecil, tetangga, saudara, kerabat, non-muslim, hewan sekalipun, tapi juga akhlak dan adab itu terhadap diri kita sendiri. Ya, apa bentuknya? Adab dan akhlak terhadap diri sendiri.
Karena adab dan akhlak itu kita lakukan supaya apa? Kita tidak mendolimi orang lain, supaya kita tidak mengambil haknya orang lain, supaya kita tidak melakukan gangguan terhadap orang lain. Nah sekarang bagaimana adab dan akhlak kita supaya kita tidak mendolimi diri kita sendiri? Karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita lihat jam dulu ya. Takut kebablasan. Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti kalau seseorang itu berbuat maksiat ya tadi ya, berarti dia sedang mendolimi diri sendiri. Karena maksiat itu menghantarkan dirinya menuju ke neraka. Kan begitu. Contoh bohong dusta saja itu menghantarkan seorang ke neraka. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kan begitu. Nah, maka kita berusaha untuk tidak mendolimi diri sendiri dengan apa? Satu, dengan taubat dan istighfar. Kan kita semua pernah berbuat dosa. Iya atau tidak? Ada yang merasa belum pernah berbuat dosa, yang pun saya bawa pulang. Monggo. Ngacungkan jarinya. Yang belum pernah merasa berbuat dosa sedikit pun, ngacungkan jarinya, yang pun saya boleh dibawa pulang. Ya. Ada? Nggak ada, alhamdulillah ya. Selamat yang pun saya. Saya dulu pernah kasih pertanyaan, siapa yang belum pernah bersinggungan dengan asuransi, tolong handphone saya dan laptop saya bawa pulang. Ada yang ngacung 4 orang dalam di satu kajian. Saya Ustaz, semangat dia. Wah, panitia bingung. Wah, Ustaz ini kehilangan laptop ini sama handphone. Oh iya, baik. Ada 4 orang saja, nggak ada yang lain. Ini saya bawanya cuma satu-satunya handphone, satu laptop. Nanti saya belikan lagi kalau kurang. Tenang aja kan, itu duitnya kamu tidak udah sebenarnya dan jadi saya. Ada 4 orang saja, 4 orang saja, nggak punya kartu asuransi, nggak punya sama sekali, nggak pernah bersinggungan dengan asuransi, nggak pernah usah. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau masih tidak bersinggungan, saya kasih langsung handphone saya. Yang belum dapat nanti ikut saya ke toko elektronik, silahkan pilih sendiri merek apa. Ya. Apa pertanyaan Ustaz? Pernah naik bis? Pernah Ustaz. Nah di karcis bis itu ada asuransinya. Berarti jangan pernah ikut asuransi. Selesai saya bawa pulang kembali aman. Nah maka saya menggunakan dengan Allah ini contohnya. Kita jangan Ustaz ngasih hadiah handphone ya. Saya menggunakan Allah ini tentang akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama apa? Taubat dan istighfar. Karena kita semua pernah berbuat dosa. Maka untuk tidak mendolimi diri kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan berangkat dari rumah ke tempat kerja daripada kehilangan 5 menit naik motor nggak ngapa-ngapain, lebih baik jalan sambil beristighfar. Kan nggak usah merem istighfarnya nanti nabrak orang. Jadi nggak lihat jalan tapi juga istighfar. Selesai. Maka bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua muhasabah. Karena muhasabah ini penting. Kita itu dalam hidup harus ada kontrol ya, harus ada audit. Karena perusahaan saja ini perlu diauditkan oleh pemiliknya. Diaudit ini kerjanya manajernya, kerjanya direksinya itu diaudit semua. Supaya apa? Kalau ada kesalahan itu bisa bisa dibenarkan sejak dini. Supaya kesalahan itu tidak berlarut-larut. Makanya kita harus mengaudit diri kita itu dengan apa? Dengan 2 hal, dengan 2 cara. Sebelum amal dilakukan dan setelah amal dilakukan. Jadi sebelum amal dilakukan itu ya ketika misalkan mau pasang status ya itu dia habis sholat malam jam 3 selesai lalu kemudian kita nangis-nangis di hadapan Allah lalu kita mau memasang status di Facebook atau WA. Duhai indahnya bisa menangis di keheningan malam meneteskan air mata. Wahai saudara-saudaraku, jika engkau bisa merasakan nikmatnya malam ini, engkau tentunya tidak akan tidur malam ini. Tapi nah, lalu kita muhasabah. Kita itu memasang status itu niatnya apa? Mau pamer, supaya orang tahu kita sholat malam, ya tidak. Atau betul-betul kita ingin ngajak mereka, itu kita muhasabah dulu. Kita undang-undang makan di rumah itu mau apa? Kan itu. Mau supaya tahu kalau istrinya cantik, misalkan. Ya, mau tahu supaya punya mobil Cooper, ya misalnya. Itu yang lain. Itu kita muhasabah. Maka itulah muhasabah atas amal yang akan kita lakukan. Yang kedua, amal setelah dilakukan baru kita muhasabah. Sehari tadi ngapain ya saya itu? Oh iya tadi pagi alhamdulillah ikut pengajian jam 9 sampai jam 10. Ini baru pengajian rasanya orang jam 10 sampai jam 12. Wah tekor saya ini kan itu muhasabah. Supaya apa? Ini supaya kita punya kontrol kan? Maka muhasabah.
supaya kita tidak terlarut dalam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga dengan itu kita tidak berani berbuat maksiat dimanapun dan kapanpun. Dan yang keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Sampai istri-istri para sahabat mengatakan, kadang-kadang kami melihat suami-suami kami itu kami menangis. Kenapa? Hampir kami dapatkan para sahabat itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ada yang kakinya bengkak ketika sholat. Maksudnya bengkaknya gara-gara sholat loh ya, bukan kakinya bengkak terus sholat, bukan ya. Tapi bengkaknya itu gara-gara lamanya berdirinya sholat. Ada yang di sini saya kasih handphone lah ya. Ada. Kayaknya nggak ada. Saya putuskan sekarang saya nggak ada. Selesai. Nah, maka ini para sahabat saking betul-betul sungguh. Supaya kita ini percaya dengan surga, tapi kadang kita tidak rindu dengan surga. Kita tidak berusaha untuk menggapai surga. Dan kita ini sebetulnya sudah diberitahu dan diancam oleh Allah dengan neraka yang berat, tapi kadang-kadang kita berleha-leha untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Maka jemaah dimuliakan Allah, inilah muhasabah yang harus akhlak terhadap diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat di dunia, fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ada sesi tanya jawab, saya persilahkan, kalau nggak ada pulang ya. Tapi sayanya jadinya nggak tahu pulang apa enggak. Saya pulang jam berapa? Oh juga ikut pulang? Iya. Ya enggak, saya kan jam 4 kan? Khusus dari Sabtu. Sabtu jam 2. Oh kalau subuh Sabtu jam 2. Iya. Oh setelah pengajian. Berarti pengajian ditunggu cepat selesai gitu ya? Segera pulang. Ada pertanyaan? Tidak ada kayaknya. Ada. Ini satu. Untuk bulan depan kan ada PPN kan naik ya, 1% ya. PPN. Pajak. Iya. Menurut pandangan Islam itu bagaimana? Terkait Pajak. Ya. Oh, bagaimana pandangan Islam tentang pajak? Iya. Kenapa harus tanyanya pakai naik 1% dulu? Oh, buat mancing. Ya. Pertama gini, dalam Islam itu memang dikenal pungutan-pungutan. Ada pungutan resmi, ada pungutan liar. Ya. Pungutan liar itu ulama ijma sepakat haram. Itu pungutan liar. Ya. Makanya ada satu riwayat yang para ulama mengartikan pungutan liar. Yaitu apa? Inna sahibul maghsina, pemungut pajak liar itu masuk neraka. Siapa pungutan liar? Misalkan preman-preman. Mama, Pak ini perusahaannya ada uang keamanan yang bulan, nah kemudian diminta. Saya pernah diminta, dulu saya sering mengerjakan proyek-proyek ya, mengerjakan proyek-proyek yang milik beberapa teman atau saudara kerjakan. Tukang saya diparani sama preman. Ini ada yang keamanan siapa kan gitu keamanannya. Terus dia sampaikan keamanannya, oh nggak tahu nih mas. Ini pokoknya saya cuma disuruh Mas Ridho kan gitu. Orang yang mana? Kan nggak datang. Ya kalau datang nanti beritahu saya. Nah pas saya datang ditelepon sama salah satu tukang, dia datang. Ketika datang ternyata minta uang keamanan. Ketika lihat saya nggak jadi, ya saya nggak jadi. Nggak tahu karena jenggotnya terlalu panjang. Nggak jadi, itu nggak jadi minta. Nah, orang-orang preman, baik preman liar maupun preman pejabat. Pejabat kadang-kadang juga jadi preman, ya tidak? Kamu mau dilihat perusahaan 100 juta untuk izin, nah itu dia pemungut liar. Dia jelas terancam masuk neraka. Ulama ijma sepakat. Ya, ulama sepakat. Nah sekarang pajak yang resmi, ya, pajak yang resmi. Dalam Islam itu dibagi dua. Ada pungutan khusus kaum muslimin dan ada pungutan khusus non-muslim. Ya. Contoh, zakat itu pungutan hanya diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Baitul Mal, Basnas misalkan, itu pada kaum muslimin saja. Non-muslim tidak boleh diambil zakat, karena mereka tidak wajib zakat. Kan begitu? Nah, yang diambil adalah kaum muslimin. Ketika hartanya mencapai nisab dan haul, diambil hartanya. Atau nisab dalam zakat tertentu atau mendapatkan ringkas, diambil 20%. Atau temuan ya harta karun. Nah, maka ini kaum muslimin. Sedangkan non muslim diambil apa? Kalau dia tidak diambil zakat, diambil pajak. Ya, paham ya? Non muslim itu diambil pajak. Ada kharaj, pajak tanah ya, yang mereka menggarap tanah-tanah pemerintah dikenakan pajak bisa.
kepada non-muslim. Ada pajak al-oshar, itu pajak perdagangan mereka, yang mereka berasal dari negeri yang memerangi kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga ada pajak fai atau jizyah, pungutan keamanan. Nah, ini adalah diambil dari mereka non-muslim. Tapi kepada muslim itu ijma jumhur ulama tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin kepada kaum muslimin berkaitan dengan pajak. Paham ya? Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama. Apakah pajak itu boleh diterapkan kepada kaum muslimin? Kan begitu. Nah, kemudian di sini dua pendapat. Sebagian ulama mutlak mengharamkan dan dia mengkategorikan dia memungut pajak masuk bagian yang terancam masuk neraka. Inna sahibul masfinat. Ini pendapat ulama Hanabilah, seperti ulama-ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah dan lain sebagainya. Itu tidak membolehkan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sebagian diantaranya membolehkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, sudah bermusyawarah dengan ahlul hal wal aqdi, yaitu para tokoh dan para ulama. Dirjen pajak sudah bermusyawarah dengan dewan ulama dalam mengambil pajak. Nah, itu saya nggak tahu, hanya dengan mereka kan gitu. Itu yang pertama. Syarat kedua apa? Tidak boleh mengambil pajak terhadap kaum muslimin kecuali dalam keadaan darurat. Apa darurat? Misalkan perang atau keuangan negara dalam keadaan betul-betul tidak ada, sehingga boleh untuk memungut pajak dalam keadaan darurat. Ya. Itu sebagian ulama yang membolehkan. Syarat ketiga ini, syaratnya tidak hanya dua, banyak. Syarat ketiga adalah tidak boleh dalam mengambil pajak itu unsur kedoliman. Karena Allah sendiri tidak pernah berbuat dolim. Jangan kalau ada orang punya uang 1 miliar, wajib zakatnya. Orang misalkan punya aset rumah satu-satunya, dia jual aku 1 miliar, wajib zakatnya. Yang jawab enggak salah, yang jawab iya juga salah. Belum tentu itu benar. Kenapa belum tentu? Tergantung keadaannya. Kalau dia jual rumah itu karena untuk bayar utang 1,5 miliar, Pak, utangnya saja dibayar nggak cukup, atau 1 miliar utangnya, dia hanya punya aset rumah dan itu pun hartanya habis, dijual untuk bayar utang 1 miliar, dia terjual dapat 1 miliar mencapai nisab, iya. Tapi ketika itu dia keluarkan sebelum haul 1 tahun berlalu, dia sudah keluarkan untuk bayar utang 1 miliar, selesai habis, maka dia bebas zakat. Dia bukan orang yang wajib zakat karena keadaan ambil. Atau dia punya utang 1,5 miliar, dia baru bayar utang 1 miliar, kan masih punya utang 0,5 miliar. Nah, kalau pajak, orang jual rumah 10 miliar, utangnya bangkrut 20 miliar, dia bayar utang saja kurang 10 miliar, itu pun pekerjaannya hilang, hartanya ludes habis, kemudian dia pun bingung cari pekerjaan di mana, lalu bayar utang saja kurang, ketika jual rumah kena pajak nggak? 10 miliar kena atau tidak? Bagaimana keadaan para pemungut pajak, yaitu petugas pajak itu? Mungkin tanya dulu, Mas, yang punya utang enggak? Saya jual rumah saya cuma 10 miliar Pak, tapi utang saya 20 miliar. Kasihan betul jenengan. Dah, utangnya sebagian tak tutup begitu, nggak usah dihitung pajak. Iya atau tidak? Oh enggak ada. Maka dia mau punya utang banyak atau sedikit, pokoknya kena pajak 5%. Penjual, pembeli 5%. Maka 10%, kalau ada transaksi 10 miliar, pemerintah dapat 1 miliar. Ya, ya tidak? Ya. Dolim atau tidak? Dolim atau tidak? Jangan menjawab ya. Memang dolim, tidak boleh. Ya. Makanya itu yang diperintahkan. Ulama memang ada yang membolehkan, tapi lihat dulu apakah ada kedoliman atau tidak. Gak boleh. Sampai saya punya teman itu sampai stres dikejar-kejar dengan pajak ya. Wes ini mbak, wes saya nganggut kayak dealer, aku tak sing nganggut pajak lo dari jenengan apa gitu. Karena yang hitung mereka sendiri. Diperkirakan menjual mobil jenengan di dealer itu sekian, pajaknya sekian, itu langsung keluar angka tanpa kompromi dan tanya langsung faktanya di lapangan tidak. Itu terjadi di Jogja. Dia cerita sama saya sampai tak omel-omel saya seperti itu. Maka itulah apa namanya syarat-syarat statement para ulama. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh pajak itu untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Misalkan pajaknya tinggi karena untuk beli Volvo dan Alphard para pejabatnya, itu nggak boleh. Ya. Untuk bangun-bangun gedung bertingkat dari memungut masyarakat tidak boleh. Ini untuk keadaan darurat. Ya. Dan
Terus negara hidup dari mana? Kekayaan alamnya, ya tadi. Kita bisa bandingkan Arab Saudi saja. Itu kekayaannya apa, Pak? Minyak, ya tadi ya. Kita punya nggak minyak? Minyak bumi? Punya. Bahkan kita pernah masuk ke OPEC ya, negara penghasil minyak terbesar di dunia. Arab Saudi punya tambang emas? Tidak punya. Kita punya. Ya tidak. Kita beberapa tempat terakhir di bukan mana? Bukan Freeport itu yang agak awal. Freeport, Martapura, kemudian Sulawesi, Halmahera, ya, Halmahera. Itu tambang emas cukup besar. Dan konon katanya Wonogiri ya. Ada yang bilang Wonogiri. Itu karena pegunungannya juga dianggap mengandung emas. Ya, itu yang dieksplorasi. Belum kita punya bauksit, belum kita punya tambang gas, belum kita punya air yang jernih untuk bisa kita jual ya atau tidak. Belum tanah di atasnya bisa kita tanami macam-macam, ya kan? Itu besar. Yang mungkin saya nggak tahu bagaimana bisa kayanya negeri, kayak utang maksudnya. Berapa utang kita? 7.000 triliun. Ya, berat. Apalagi utangnya riba ya sudah. Itu berat. Ya, makanya padahal Arab Saudi kekayaan minyak bumi saja itu sampai bisa ngutangi negara-negara lain ya tidak. Kita kayak begini jumlah penduduk juga besar. Kok bisa seperti ini? Kita muhasabah. Ya, semuanya diri kita. Muhasabah diri kita. Kenapa kok bisa seperti? Maka mudah-mudahan Allah Taala menjadikan negeri ke depannya semakin baik. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kepada para pemimpin kita. Membayar pajak misalkan dengan uang riba atau uang bunga banknya riba. Iya. Bayarkan untuk pajak itu ada beberapa pendapat tadi membolehkan, ada yang tidak membolehkan ya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Ya. Beda dengan kan begini, kalau misalkan ya saya nabung, kan, saya nabung kena dapat bunga kan, kemudian tapi saya nabung juga dapat pajak, kena pajak. Maka bunganya saya ambil untuk bayar pajak. Itu sama saja saya ngambil riba untuk bayar pajak. Maka ya kita, mana kayak ya, Ustadz yang dosa itu yang bayar pajak atau yang memungut pajak atau dua-duanya yang memungut saja. Kalau itu salah dalam penerapan aturannya loh ya. Yang dipungut tidak, nanti punya kesempatan nuntut di akhirat. Tolong betul. Ya. Maka yang saya sampaikan ada seorang, saya tuh ngisi di Masjid Aisyah Kota ya. Terus saya, kebetulan ada yang bertanya pajak, saya nggak jelaskan pajak wah itu. Ada yang bertanya, Ustaz gimana pajak hukumnya? Ya saya jelaskan apa adanya. Perkara ada yang marah atau tidak itu urusan mereka masing-masing kan gitu. Kalau marah ya berarti tersinggung betul kan gitu. Nah maka saya sampaikan aja, saya sampaikan apa adanya dengan bahasa. Ya silahkan untuk amat. Kemudian ada satu, ternyata salah satu jamaahnya itu petugas pajak. Datang ya Ustaz, masih ya gimana Ustaz pekerjaan saya itu dirjen pajak Ustaz. Kemudian dirjen pajak iya. Oh ya, coba jenengan teliti apakah andai kan jenengan ngambil pendapat yang membolehkan pajak yang diambil kepada kaum muslimin, kaum non-muslimin jelas sepakat ulama boleh. Ini kepada kaum muslimin itu apakah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama yang membolehkan? Saya sebut yang satu. Hanya nggak nyantol, nggak ada yang nyantol. Ya sudah berat berarti itu semua kamu berterserah itu hak jangan memilih yang mana. Jalan yang lebih selamat atau tidak. Saya khawatir nanti dengan berdiri di hadapan Allah saya nuntut dengan banyak sekali. Ini diambil pajak ini, pajak ini, pajak ini, pajak ini. Karena di akhirat nanti itu semua akan saling menuntut. Kenapa? Karena semua orang cari selamat untuk memperberat timbangannya sehingga apapun yang dia miliki kesempatan untuk menuntut maka dia akan tuntut. Makanya sampai Rasul mengatakan tidak mungkin penduduk surga itu masuk ke dalam surga kalau ada haknya penduduk neraka atas dirinya yang belum ditunaikan. Itu nggak mungkin. Pasti sudah ditunaikan. Meskipun orang ini jelas masuk neraka, tapi masih punya hak terhadap penduduk surga. Itu ditunaikan dulu oleh Allah. Kan begitu? Diselesaikan di akhirat. Kalau itu urusan utang, ya diselesaikan. Nanti bisa mengurangi dosa dia, sehingga mengurangi jatah waktu masuk neraka. Dan ini juga akan menurunkan derajat di surga dia. Kalau masalah ternyata dolimnya banyak, bisa masuk neraka, kan begitu? Nah, tapi kalau jelas dia masuk surga, tentu akan mengurangi derajat surga. Nah ini akan saling menuntut, itu pasti. Makanya kesempatan kita di dunia ini masih hidup ya. Maka kita sudah sampaikan grup-grup sekolah itu manfaatnya dengan benar. Salah satunya apa? Meminta keikhlasan. Kadang kita sekolah dulu di SD, di SMP, di SMA, di kuliah, itu kan kita sering berinteraksi dengan teman-teman kita betul atau tidak? Kadang
Itu bayarnya tempe saya loro. Yo saya wis lali ya tidak. Yang ngutangi lali, yang utang lali, jangan dikira itu tidak akan diselesaikan di akhirat. Maka daripada kita punya urusan banyak nanti di akhirat, selesaikan di dunia. Maka ketika kita punya grup, kasih pengumuman ya saudara-saudara, kalau dulu saya pernah utang atau kita saling mengutangi lupa, lalu saya pernah menggosok setim jenengan, saya tendang hilang, pulpennya saya patahkan nggak bilang, saya lupa, tolong diikhlaskan, kita saling mengikhlaskan. Kalau nggak tolong tagih sekarang, wes foto ikhlaskan, selesai urusan. Paham? Di akhirat tidak akan diurusi lagi oleh Allah Taala. Maka itu kesempatan, jangan grup alumni malah pacaran membuka lembaran cinta lama ya. Itu ada ya. Sampai saya itu diceritani, Masya Allah, saya subhanallah itu saya kaget ya. Ini grup alumni di sebuah pendidikan Islam. Ternyata ketua alumninya membuka kisah cinta lama dengan anggota grupnya yang kebetulan ya teman satu kelas. Bahkan mohon maaf terjadi zina sampai digrebek oleh suami perempuan itu macam-macam. Heboh kan, nusodo gitu. Makanya kalau ada suami kita dengan suaminya sedang ikut acara alumni, ikut jangan ya, kindel pegang terus suaminya. Sampai ada pelotot itu mata-mata perempuan yang mencoba untuk membuka cinta lamanya dengan suami. Begitu pula dengan suami kalau istrinya ikut alumni ikut ya. Ya, supaya istrinya nggak dimacam-macamkan. Demikian. Cukup ya, pacar jadi pulang. Demikian dari saya kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.